Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Andika. Kita hari ini akan membahas tentang materi PAI dan budi pekerti. Apa materinya ya? Materi kita bisa dilihat di slide Pak Andika ya. Tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak terasa kita sudah semester 2. Semoga kalian tambah semangat, okay? Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, okay, Pak Andika ini berdoa dulu ya. Nanti ketua kelas mohon untuk memimpin doa, okay? Kita doa bersama-sama. Semoga nanti barokah doa kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Silakan Mas Dewa dipimpin untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Dewa, ketua kelas, telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan memberkahi keilmuan kita, serta ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Setelah ini Pak Andika absen dulu ya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk? Yang pertama Mas Dewa masuk? Ye. Berikutnya Mbak Ayu masuk? Ya. Berikutnya Mbak Dewi? Ye. Berikutnya Mas Firgi? Ye, masuk Mas Firgi. Sudah sehat ya? Kemarin kan nggak masuk. Ya, alhamdulillah. Ye. Alhamdulillah kelas ini hari ini lengkap ya anak-anak, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, biar semangat sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Andika ingin ice breaking dulu, okay? Nanti Pak Andika akan mencontohkan, tepuk semangat. Nanti setelah Pak Andika mencontohkan, baru kita lakukan bersama-sama. Bisa kira-kira? Kita mulai anak-anak, Jika Pak Andika bilang sedia tepuk, siap sedia, tangannya di depan dada kalian. Kemudian Pak Andika ngomong tepuk semangat, plok plok plok, dang dang dang, plok plok plok, ding ding ding, plok plok plok, dung dung dung, plok plok plok, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira bisa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah tepuk semangat, terus saya lihat semuanya sudah pada semangat. Baiklah anak-anak, Pak Andika akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini supaya kalian tahu, hari ini belajar apa sih? Nah, terus tujuannya apa sih? Nah, kita bahas, Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Ya. Jadi setelah dari pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Berikutnya ajaran yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Ya, apa mengidentifikasi itu? Nanti kalian bisa menjelaskan apa saja kitab-kitab Allah itu, ya. Kemudian dalil beriman kepada kitab-kitab Allah dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Slide berikutnya tentang pertanyaan pemantik. Fungsinya apa, anak? Pak Andika nanti akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui berapa jauh kalian memahami tentang beriman tersebut. Yang pertama, apakah sebelumnya kamu menjumpai kitab-kitab itu, anak-anak? Ya, di mana kira-kira? Di rumah. Apa wujudnya? Al-Quran. Pintar Mas Dewa. Berikutnya, apa sih manfaat kitab-kitab itu? Ada bisa jawab? Silakan.
Ya, sebagai bahan bacaan Pak. Untuk mengaji, betul, pintar. Pertanyaan yang ketiga, kenapa kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah itu? Silakan Mbak. Oh ya, agar tidak disiksa di neraka. Baik, boleh ya. Jadi hari ini apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, materi pokok yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Nanti akan jelaskan tentang pengertian yang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, materi hari ini tentang kitab-kitab Allah yang wajib diimani apa saja. Nanti Pak Andika jelaskan. Kemudian yang C, dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang terakhir, kita bisa mempelajari atau cara beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Baik anak-anak, setelah ini Pak Andika akan menampilkan video belajaran dari YouTube. Silakan nanti disimak karena di situ banyak materi penting hari ini. Silakan disimak. Memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, mari kita mendalami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pilar yang sangat penting dalam keyakinan umat Islam. Dalam materi ini, kita akan juga menjelajahi tentang pemahaman, dalil-dalil, serta manfaat dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yakni pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman mempunyai arti percaya. Jika dikaitkan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sebagai umat muslim mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab tersebut berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab juga merupakan firman Allah. Kitab tersebut merupakan firman Allah yang berupa wahyu yang dibukukan. Firman Allah tersebut mencakup 4 kitab, yakni yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Selanjutnya, kitab juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa syarifah, yakni lembaran yang bertuliskan firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Namun, pada kesempatan ini, materi yang kita fokuskan adalah tentang kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Di antara kitab-kitab tersebut, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihi salam beserta umatnya. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman Nabi Daud beserta umatnya. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Dan yang terakhir, yakni ada kitab Al-Quran. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup untuk umat Islam. Dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambil dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama yakni dalil yang diambil dari kitab Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya dalil yang kedua masih dalam dalil Al-Quran. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 3. Dalil yang kedua yakni dalil hadis ataupun sunnah. Dalil kedua ini menceritakan bahwa malaikat Jibril berkata, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW seraya menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Rasul-Rasulnya, hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Kedua dalil yakni kedua hal tadi melibatkan keyakinan, pemahaman, serta pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran, yakni sudah ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kita juga patut mengimani kitab tersebut. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita yakin terhadap kitab suci Al-Quran, yakni cara beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin juga bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam dan merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, kita juga perlu memahami apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya memiliki tanda atau ciri-ciri dalam dirinya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang dilaksanakan dalam kesehariannya. Di antaranya, yang pertama adalah berpedoman, selalu berpedoman terhadap nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan nilai-nilai ajarannya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pasti diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, toleransi. Sikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toleransi dalam hal ini yakni kita menghargai perbedaan warna kulit, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan gender, supaya kita bisa hidup tentram antar sesama di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah menyimak materi lewat tayangan video belajar di YouTube. Berikutnya setelah ini Pandika akan memberikan tugas
lembar kerja peserta didik ya, tetapi kali ini beda ya. Pak Andika memberikan tugas LKPD-nya menggunakan aplikasi Quizzes. Nanti anak-anak silakan maju satu persatu, kemudian jika ada pertanyaan di situ silakan dijawab, tangannya ditempelkan ke tembok sesuai dengan jawaban yang benar. Coba dulu Pak Andika contohkan dulu ya. Kita mulai dulu Quizzes-nya. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Misalkan seperti ini ya. Ada pertanyaan seperti ini. Apa saja manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya. Jawabannya apa kira-kira? Ya, meningkatkan iman, meningkatkan iman. Kita pencet simbolnya. Betul sekali. Oke. Pertanyaan kedua. Dalil yang menyatakan adanya kitab-kitab Allah terdapat di dalam Quran surat tadi berapa? Quran, betul. Quran surat Al-Imran ayat 3. Kita klik tes. Seperti itu. Sudah, kira-kira bisa? Setelah ini giliran kalian ya. Baiklah anak-anak, tadi seru ya kita belajar dengan aplikasi Quizzes. Insya Allah minggu depan kita coba lagi. Baiklah. Sebelum pembelajaran Pak Andika tutup, ada beberapa pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi ini untuk mengetahui seberapa kamu memahami materi hari ini. Yang pertama, sudahkah kamu mengenal kitab-kitab Allah, anak-anak? Sudah, pinter. Kemudian, apakah kamu sudah bisa menyebutkan apa saja kitab-kitab Allah itu? Ya, apa tadi? Yang pertama, Injil, kemudian Zabur, kemudian Taurat, ya, yang terakhir Al-Quran. Pintar sekali. Kemudian bagian mana yang kamu sukai? Oh ya, bagian Quizzes-nya. Tidak apa-apa, memang seru ya. Kita coba minggu depan. Berikutnya, apa yang tidak kamu sukai? Oh, kurang lama Pak. Oh ya, Quizzes-nya kurang lama. Gampang, insya Allah minggu depan. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan ya. Dia akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah tadi membahas tentang iman kepada kitab Allah. Apa artinya itu? Percaya kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat tersebut. Berikutnya, ada 4 kitab Allah yang harus kita imani. Yang pertama, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, yang terakhir kitab Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak, 3 jam pelajaran kita sudah lalui. Kira-kira seru enggak? Iya, alhamdulillah seru ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Apa materi berikutnya? Tentang keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang di sini suka berjamaah? Pinter ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita berdoa, Andika ingin berpesan nanti di rumah dipelajari bukunya ya, dijaga kesehatannya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Baiklah, saya akhiri. Sekian dari Pak Andika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.